Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya orang muter mobil bekas itu pakai model-model yang umum di pasaran. Tapi Bro Levin dan kawan-kawan ini justru ngambil model yang spesifik. Nah, ini jadi spesialis VW. Nah, kita akan tanya-tanya dengan Bro Levin kira-kira kenapa sih dia mau muter VW second ini dan kira-kira apa kelebihannya di calon konsumen ya. Kita tanya langsung ya dengan Bro Levin. Halo, Bro Levin. Halo, Bro. Halo. Gimana? Gue mau tanya nih. Gimana, Bro? Kan dulu sempat main sama orang lain, Betul, sekarang bikin sendiri. Tapi Betul. kok yang diputar tuh VW. Kenapa nih kira-kira? Ini kan spesifik banget ya. Jadi gini, Bro, karena kebetulan di Indo lah, untuk pasar si VW sendiri kan masih sepi, masih dikit. Dan peminatnya masih agak kurang. Jadi sebenarnya gue bukan bener-bener untuk cari duit atau dagang doang, sebenarnya lebih ke edukasi juga. Edukasi untuk buat pemakai-pemakai ntar VW yang baru. Ada edukasi juga. Jadi maksudnya biar hidup kayak brand yang lain ya, Mercy, BMW gitu. Betul. Karena kan di luar tahu sendiri kan, Bro, sebenarnya VW itu kan basically-nya udah dari tahun lama banget lah kan. Dan di luar tuh penjualan terbanyak kan VW. Masa di Indo nggak bisa gitu loh maksud gua. Nah, kira-kira apa yang bisa diputar dari VW, yang diangkat dari VW supaya orang aware gitu, terus mau gitu banyak gitu, nggak cuma spesifik yang hobi-hobi aja nih gitu. Kalau dari gua ya, dari ilmu yang udah gua dapat sih, jadi gini, dari spare part pertama. Spare part itu yang udah gua alamin, jadi kan gua dulu juga ada bekas showroom kan, jualan mobil yang lain juga kan sebelum ini. Jadi gue udah nyamain dari BMW dan Mercy itu, dua brand itu, si VW itu paling murah partnya untuk di Asia ini. Karena yang gue tahu itu semua produksi udah di China. Jadi dari China kirim ke Jerman. Oh gitu. Jadi di Asia ini menurut gue si part-partnya VW itu jauh banget harganya di bawah si BMW dan Mercy. Ada nggak ya dari China langsung ke sini ya? Pasti ada, Bro. Pasti ada. Cuma balik lagi kalau gua sama. Jadi kalau nanti ada kerusakan pun mobil itu gua pasti kasih option ke orang itu. Mau yang brand yang non brandnya, ibaratnya yang dari China yang langsung atau yang udah ada brandingan di Jermannya. Berarti ada ya? Pasti ada. Pasti ada grade-grade-nya ada sama kayak Mercy lah. Gitu. Terus yang kedua menurut gua si VW itu juga kan gurunya si DSG lah, ibarat kata suhunya DSG, dual clutch itu kan. Jadi sampai ke supercar, sport car, rata-rata yang dual clutch ya semua basically-nya dari si VW ini. Yang udah water cool ini kan rata-rata DSG. Intinya itu. Nah, terus batasannya apa nih yang diputer di sini? Nggak kan ada sih, VW yang kan penting banyak dari zaman tahun dulu. Betul. Yang penting sih udah water cooled gua. Water cool? Iya, jadi yang udah kayak Golf dan Polo yang 2005 up lah gua sebenarnya udah mulai dagang dari itu sih. Dari situ. Berarti yang tahun 2000-an awal tuh masih masuk juga selama water cool ya? Betul. Tapi di sini mobilnya baru-baru semua. Kebetulan dapetnya karena mungkin pasar yang tahun itu belum turbo, jadi peminatnya masih super lebih rendah lagi, lebih dikit lagi. Gitu. Yang beli waktu itu orang-orang tertentu juga ya? Betul. Yang lebih suka lihat mobilnya doang gitu, koleksi kayak gitu-gitu sih. Tapi perputaran VW ini kan emang nggak gede, barunya aja kan jumlah volumenya berapa sih setahun? Betul, dikit banget. Jadi emang ya mobilnya lingkupnya pasti kadang-kadang suka beli mobilnya, tahu bekas dia gitu. Karena emang lingkupnya masih kecil. Nah, tujuan gue di sini selain emang jualan emang buat nyari nafkah, yaitu gue pengen memperbaiki lah nama VW dan Audi di Indonesia ini gitu loh. VW sama Audi mesti terima kasih nih mau berdua. Udah lah, kita emang udah ada soundingan juga ke ATPM, emang kita udah izin juga lah. Sampai nama kita ini pakai Fox Gears itu kan kita sebelumnya udah izin dan udah disetujui untuk pertama kalinya used car special VW Audi ini. Gitu. Pakai ini khusus ya? Khusus. Tapi sebenarnya boleh aja pakai nama itu? Boleh aja, cuma emang karena kita maunya berhubungan panjang dan ya siapa tahu disupport kan nanti ke depannya nggak ada yang tahu. Ya kita bicarakan di awal itu sebelum buka showroom ini. Walaupun sebenarnya ada juga model lain ya? Betul, ada aja. Masih ada stok yang lain sih, cuma kurang lebih 70% pasti VW Audi stok. Oke. Gitu. Ngomong, gue mau lihat yang ada di sini dulu dong. Boleh, Bro.
Boleh dari mana ya? Kita depan ya? Boleh dari depan. Oke. Yang pertama nih bro, Sirocco. Yep. Tahun berapa Ini Sirocco yang kastanya paling tinggi. Sirocco R. R nih. Sirocco R tahun 2012. Terus dia full standar kecuali pelek. Jadi demand-nya di sini tuh Sirocco R pasti jarang yang standar. Karena banyak anak muda yang di otak-atik lah yang demen ngebut segala macam. Pasti carinya R ini. Oh. Gitu. Ini harganya spesial juga dong ya dibanding yang Sirocco. Betul karena yang dulu barunya aja 800 something kan harganya per 1M. Sekarang gua jual 460. Ya, 2012 ya? 2012. Masih segitu? Masih. Waduh. Karena kan dia juga udah stop produksi kan di sana, jadi ya mungkin jadi kayak Estilo-nya Eropa kali ya nanti. Ngarepnya gitu sih. Ya. Karena emang udah stop produksi dan di sini yang pakai itu aja. Muter-muter aja. Muter-muter aja. Lanjut dong. Boleh. Nah, ini yang mobil yang paling umum nih, Bro. Oh iya. Ini enak nih dilihatin. Iya. Ini yang gue bilang tadi lebih ke city car-nya lah. Buat pengganti mobil-mobil Jepang yang setara hatchback yang lainnya dia. Hatchback lainnya ya. Karena dia menangnya di tahun ini udah turbo. Kalau di Jepang yang lainnya kan pasti belum turbo semua kan. Yang kedua, safety-nya. Airbag-nya pun ada 10 kalau nggak salah. 10? Ada 10 airbag. Jadi iya safety banget. Terus dia nggak banyak sensor. Yang 1400 ini emang kasta paling bawahnya kan. Jadi mobil ini dibilang nggak kayak mobil Eropa. Jadi perawatannya super simple lah. Ini Golf tahun 2011. 2011. 2011 itu udah mulai ada CKD ya? Iya, itu ada campuran CKD dan CBU. Tapi kebetulan kalau di seri yang MK6 ini nggak ada perbedaannya. Jadi hanya untuk downgrade harganya aja lah. Jauh tapi dulu. Betul jauh banget. Ntar dulu ya, dulu itu 330, makanya orang pada berbutan. Betul. Atau sekarang berkasnya berapa? Cuma 100 juta lebih. 100 kita juta jual lebih. Range 130 sampai 150 tergantung kondisinya sih. 130, 150? Tergantung tahun dan kondisi. Iya. Dan mantep ya bawahnya. Mantep banget. Jauh lah, maksudnya dibandingkan budget Jepang yang untuk tahun segini, ya menurut gue ini worth it banget gitu loh. Super worth it. Dan spare part juga ini tadi perlu edukasi ya ternyata. Perlu banget. Jadi kan kita mikirnya mobilnya murah, spare partnya diketep mahal ya. Kan di Indonesia selalu terjadi begitu kan, mobilnya udah harganya udah murah banget. Tapi pengaruhnya karena spare partnya susah dan mahal kan. Kalau ini spare partnya super gampang dan rata-rata udah ready di sini. Kita jadi nggak yang kayak harus inden pesan barang, benar-benar ready gitu. Tinggal pesan. Iya. Gitu. Ingat ya omongannya bro. Ntar kalau ada susah bilang aja. Pasti. Laporan aja. Berapa tadi? 100? Ini gue jual 150 karena 150. Jujur ini mobil gue terima kondisi pas banyak yang harus diperbaiki. Ini kan di kilometer 96.000. Dari baru tuh emang dia belum pernah ada banyak kerusakan yang berat. Nah ini dari kopling, flywheel, mekatronik, terus sampai kaki-kaki full. Itu gue yang beresin semua. Jadi balik lagi karena ini udah gue yang beresin dan partnya selalu gue simpen. Jadi kalau gue benerin mobil tuh gue selalu simpen partnya. Jadi nggak yang seakan-akan gue hanya ngomong ini udah dibenerin loh. Nah ini gue ada partnya yang udah gue benerin dan mungkin ada beberapa yang masih bisa dipakai. Setahun kemudian baru diganti. Pasti gue kasih tahu. Tapi itu berat-berat semua lo yang disebutin. Iya. Karena mah ganti bushing, udah oli ganti oli. Ini berat-berat gue rapiin sendiri. Berat-berat. Berat urusannya berat. Oke lanjut ya. Boleh. Nah ini Sirocco 14 ya? 14. Tahun berapa nih? 2014 nih baru dapat nih. Makanya 2014. budukan, iya. Baru dapat. Oh. Bedanya apa ya secara tampang? Jadi sama yang 2000? Ya itu yang gue bilang Sirocco itu ada 3 seri. 14 yang kayak gini. Ini yang R tadi, yang R, sama ada yang 2000 cc itu mesinnya mesin GTI. Gitu. Dia dari tampak luar sama yang 14 nggak ada beda sama sekali. Nah itu dia, nggak ada bedanya? Nggak ada beda. Kecuali yang R? Kecuali yang R, beda body kit dari luar. Pelek beda. Kalau yang 14 dan 2000, peleknya cuma beda ring doang. Motifnya sama 18 dan 19. Oh, tipis ya? Yang beda banyak di mesin dan interior. Ya, interior dia udah joknya udah kulit. Terus AC udah klimat. Shocknya juga udah DDC, udah dynamic, bisa comfort, bisa sport, bisa normal. Jadi udah ada optionnya.
Gitu. Iya. Kalau ini dijual berapa? Ini gue jual 320 juta. Oh, okay. 2014. 14 ya? Ya. Lanjut bro. Boleh, ini Polo. Polo. Wah, ini kalau ini Polonya muda ya? Masih muda, 2018. 2018. Ini juga udah di-upgrade sama owner sebelumnya ke VRS. Jadi kan Polo tuh dulu sempat ngeluarin yang VRS kan, yang kayak limited edition-nya lah. Dia beda pelek segala macam. Tapi ini yang dirubah hanya ECU-nya doang ke VRS. Oh. Jadi horsepower-nya lebih tinggi, sekitar 20 HP. Sama torsinya juga beda. Tampang depannya standar ya? Semua sama. Jadi Polo itu 2016-17, ini 18 baru dia ada beda body kit dan pelek. Gitu. Ya. Dilepas berapa nih? Ini gue jual 220 juta. 220 juta? 220. Tahun? 2018, baru 3 tahun. Nah, kira-kira kalau mobil seperti ini profil pembelinya gimana nih? Lebih ke biasa ibu-ibu, kalau enggak keluarga baru, atau orang yang baru kerja buat di dalam kota aja. Jadi emang si mobil ini dipakai emang sebenarnya lebih worth it ke city car doang sih. Karena kan cc 1200, turbo doang. Jadi ya menurut gua buat bawa luar kota kurang worth it sih. Cuma bensinnya emang irit banget. Irit banget irit ya? banget. Dan lincah ya buat di kota ya? Lincah banget. Compact ukurannya. Lanjut bro, sebelahnya. Scirocco ini Scirocco. Scirocco yang udah facelift 2016. 2016. 16. Dan yang antiknya itu kilometernya baru 6.000. Wih, pantas dari jauh aja udah kelihatan nih. Kelihatan. Ya? Kelihatan. Pantulannya. Buka kaca dikitnya baunya bau mobil baru. Oh gitu. Ini sampai nggak dipakai ini banyak koleksinya. Jadi sebenarnya bukan mobil nggak dipakai. Jadi mobilnya setiap 2-3 hari sekali sama teman gue ini dipakai. Buat biasa ngantar anak sekolah. Jadi hanya di lingkungan kompleks ini aja dia pakai. Uniknya mobil ini nggak pernah keluar komplek selain servis. Dia tuh rutin 6 bulan sekali servis ke VW. Oh gitu. Bengkel resmi. Dia selalu servis tanpa mobilnya dipakai gitu loh yang jauh-jauh. Kilometernya belum nyentuh juga. Perjalanan terjauhnya justru ke bengkel. Bengkel VW Peak doang. Nah, ini dilepas berapa nih? Gue buka 450 juta. 450 juta. Dulu barunya range hampir 600, 500 gede. Tahunnya udah lama, tapi karena kondisinya kayak baru. Kayak baru ya. Dan ban pun diganti baru sama dia. Bannya tuh baru banget tahunnya diganti. Jadi benar-benar bukan mobil yang diam kayak mobil kolektor gitu loh. Mobilnya disayang, dipakai. Ya emang tapi yang dipakai cuma deket-deket doang. Makanya kilometernya baru 6.000. Gitu. Luar biasa. Lanjut bro, satu lagi. Satu lagi nih Golf sama kayak yang Silver tadi, ya? 2011. Kilometernya 90.000. Tapi kalau yang ini warnanya emang warna agak unik. Abu-abu bilangnya, biru telur asin kita biasa bilangnya ya. Iya. Iya. Nah ini juga lumayan agak jarang nih warna ini. Jadi mungkin peminatnya juga peminat tertentu yang udah bener-bener, gue maunya warna ini. Biasanya mobil kayak gini. Nah ini Golf tahun 2011. 14. Berapa harganya? 150 juga. 150 kilometernya juta. Mirip sama yang ini. Tapi dia bedanya joknya udah di-upgrade kulit. Terus sama kaki-kaki juga udah gue beresin semua. Nggak kayak yang tadi kan? Nggak. Kalau ini pakainya lebih apik. Jadi dari recordnya gue udah cek semua dia yang ganti. Kalau ini bener-bener yang pakai cewek. Jadi dia mungkin nggak merasa itu masih selama mobil bisa jalan. Mungkin ya dianggap normal gitu loh. Oke lanjut bro. Boleh. Mau lihat yang di dalam lagi stoknya? Ya. Scirocco lagi. Nah, ini tahun berapa nih? Tahun 2012. 2012. 14. Ini yang 2000. 2000. Tapi body kitnya di convert ke R semua, Type R. Oh iya, depannya udah sama yang tadi ya. Emang ini udah buat anak muda banget lah. Pelek udah ganti. Pelek ganti. Ada side skirt juga. Side skirt udah ganti R semuanya full. Jadi eksterior full convert R. Pelek udah ganti. Coil udah pakai coil over. Jadi bisa kita style naik turun atas kekerasannya juga. Terus knalpot juga udah ganti pakai yang Valvetronic. Dan yang agak jarangnya joknya hitam. Jadi kalau Scirocco 2000 itu rata-rata kebanyakan joknya warna coklat. Gitu. Nah, ini warnanya hitam jadi udah mirip banget yang emang Scirocco R. Gitu. Diketin ya? Iya, karena Scirocco R semuanya joknya hitam warnanya. Ini sepintas sih. Nggak ada yang ngerti pasti. Taunya R, taunya Scirocco R. Iya. Berapa dilepasnya? Ini gue buka 375. 375. Oke.
Lanjut. Boleh, ini juga GTI, MK. Ya, MK7 GTI. GTI. Nah, ini mobil yang di Indo lagi lumayan banyak yang nyari, tapi yang mau jual jarang. Yang mau jual jarang. Dan dulu barunya main beli dikit juga. Jadi emang setengah gempor nyari ini mobil. Ini performanya kan gila juga. Gede banget, standarnya itu kalau nggak salah 220 HP, torsinya 350 standar. Ini kilometer baru 40.000, 2014. 40.000? Ya. 2014? Ini perawan juga standar, ting-ting. Judulnya GTI, GTI. Biasanya kalau anak muda kan sering dipakai. Iya. Ini kilometer malah rendah ya. Ini kebetulan sama nih, yang pakai cewek. Oh. Iya. Berapa, bro? Ini gue buka 500. 500? 500. Serem ya harganya ya? Harganya ya, dan dari barunya nggak terlalu drop banyak. Dulu kan barunya hampir 700, 600 sekian. Ya karena itu, demand-nya mobilnya dikit, peminatnya makin banyak ya, harganya makin lama begitu deh, naik terus. Pala 4-nya gede-gede semua lagi. Iya. Jadi udah ketawa nih kalau iya, ini. Benar. Serem. Lanjut, nah terakhir nih. Nah, ini mobil yang lumayan agak rare juga dan lebih buat mobil hobi lah menurut gua. Mobil hobi ya? Ya, ini Audi TT tahun 2007. 2007? Mesinnya dia mesin VR6. VR6? 3200 cc NA. Oh, 32 NA? Iya. Biasanya kan yang TT 2000 cc turbo, mesinnya GTI biasanya. Mesin GTI? Nah, ini 3.2. Kalau nggak salah sih dulu dapat info, si ATPM tuh masukin cuma 7 unit. 7 unit? Di Indo ya. Emang bacotnya sih ngeri. Mobilnya bacotnya ngeri. Iya. Mesinnya gede banget ya? Mesinnya gede. Walaupun ukurannya ini kompak sebenarnya kecil. Benar. Emang buat di bawah jalan kompak banget sih menurut gua. Nah, ini kan labelnya TT Cup ya? TT Cup, betul. Yang lain biasanya apa dia ya? Sama, setahu gua ada 3 grade juga. TT biasa itu yang penggerak depan. TTS itu pasti rata-rata udah all wheel drive quattro. Oh. Kalau yang TT Cup yang ini. Ini ya? Jadi dia 3200 cc quattro. Ini luar biasa nih. Agak rare emang mobilnya. Iya. Dan ini kalau masuk model ini sama yang terakhir-terakhir nggak begitu jauh ya? Benar. Yang emang MK1 itu, MK1 yang paling mungkin kelihatan agak kaku lebih kaku ya, lebih tua. Kalau ini ya nggak ada yang ngira pasti 2007. Iya, sama gue juga ngira gitu. Ini kayak mobil yang sekarang-sekarang. Iya, betul. Ternyata udah lama juga. Berapa dia pasnya? Ini gue bukan 485 juta. 485? Oke. Nah, bro, tadi kan lu bilang mau ngegedein VW nih, kayak BMW dan Mercy. Betul. Wah, niatnya mulia sekali. Tapi kalau gue ngelihat, kok prospeknya malah jadi kayak Ford ya. Ini mobilnya bagus, tapi unit barunya jarang, terus ada masalah di teknikalnya. Iya. Kalau menurut lu gimana? Ya menurut gue sih paling ya pertama kita bangun dari yang udah ada dulu nih. Ya gue sih masih mencoba dari used car-nya dulu yang udah ada nih ya kan. Karena kan dulu belum separah sekarang kan. Opsional mobil VW Audi itu dulu masih lebih banyak daripada sekarang. Jadi ya tujuan gue masih pertama di used car-nya dulu. Semoga kalau emang kedepannya bisa jalan. Ya gue baru mungkin menuju ke mobil barunya, kita masuk ke ATPM, kasih masukan lah lebih yang di lapangan itu seperti apa. Gitu. Kalau untuk masalahnya used car, gue jamin dan gue percaya lah. Jadi nggak bakal jadi kayak si nasib Ford sih. Karena ya menurut gue itu kalau di China itu kan VW itu kan kayak mungkin brandnya udah kayak Toyota atau Honda mungkin kan, di sana tuh ya udah kayak mobil rakyatnya kan, bener-bener mobil rakyat. Kalau di sini kan image-nya kan VW mobil Eropa, mobil mahal gitu kan. Sebenarnya menurut gua ya harusnya seperti itu, karena ya tujuan si VW itu kan judulnya udah mobil rakyat. Harusnya lebih bisa merakyat kan. Nah, itu makanya gua selalu ke customer gue yang udah beli mobil, gue juga selalu balik nanya, Pak, kalau nanti ada perbaikan atau ada harus servis, mau yang di bengkel resmi atau di kaki lima. Dan kalau mobil yang udah lebih dari 5 tahun, gue selalu nganjurinnya, ya udah kalau kaki lima Bapak cocok ya silahkan ayo di kaki lima, karena harganya menurut gue mirip-mirip kayak brand Jepang di sini, perbaikan dan spare partnya ya. Dan nggak perlu nunggu lagi. Gitu. Bisa sampai 50% nggak? Mungkin 50% beberapa item ya? Iya, beberapa item, tapi ada beberapa yang mungkin sama dengan bengkel resmi gitu. Tapi kan kita nggak bisa ngomong lebih mahal karena apa ya, cuma bengkel resmi kan tetap butuh profit kan. Masing-masing ada plus minusnya. Plus minus, benar. Iya. Dan ternyata juga nggak semua VW itu mahal ya, karena tadi ada juga yang 100 jutaan untuk mengganti mobil Jepang hatchback yang udah ada, menurut gue
prefer ini kalau gua mungkin karena gua udah tahu ya, udah tahu. Makanya gua di sini edukasi sih, lebih ke edukasi. Oke. Gitu. Oke, Bro Elvin. Siap. Thank you banget nih informasinya. Siap. Thank you, Bro. Dan demikian tadi teman-teman obrolan saya sama Bro Levin dari Force Garage. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.